Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa hati bisa begitu bodoh? Dari sekian banyak pria di dunia ini, kenapa aku justru jatuh cinta pada orang yang paling tidak boleh kucintai? Namanya Raka. Ia bukan kekasihku, bukan pula seseorang yang bisa kupilih dengan bebas. Ia adalah suami orang. Pertemuanku dengan Raka terjadi di hari pertama aku bekerja di perusahaan itu. Aku datang dengan gugup, membawa map tipis berisi harapan besar. Raka memperkenalkan diri sebagai atasanku. Tegas, rapi, dan terlalu dewasa untuk membuatku tertarik. Atau setidaknya, itulah yang kupikir. Hari-hari berlalu, aku mulai melihat sisi lain darinya. Cara ia menahan emosi saat dimarahi klien, cara ia mengucapkan terima kasih pada OB, cara ia memilih pulang paling akhir karena memastikan semua pekerjaan beres. Aku tidak jatuh cinta pada ketampanannya. Aku jatuh cinta pada ketulusannya. Namun sejak awal aku sudah tahu, ia punya cincin di jarinya. Aku berusaha menjaga jarak. Aku memanggilnya Pak Raka. Aku menolak makan siang bersamanya. Aku memilih lembur sendirian. Tapi perasaan tidak bisa diatur. Suatu malam, listrik kantor mati saat hujan deras. Kami terjebak berdua. Dan disitulah, tanpa kusadari, tembok yang ia bangun runtuh. Aku capek, katanya lirih. Aku lelah jadi kuat setiap hari. Aku mendengarkan. Ia bercerita tentang pernikahan yang dingin, tentang rumah yang terasa sunyi meski berhuni, tentang istrinya yang lebih sibuk menjaga gengsi daripada perasaannya. Aku tahu, seharusnya aku menghentikannya, tapi aku justru membuka pintu hatiku. Dan disitulah aku kalah. Kami tidak pernah berpacaran, tidak ada tanggal jadian, tidak ada status, hanya perhatian kecil, pesan singkat tengah malam, tatapan yang terlalu lama, dan perasaan yang tumbuh diam-diam. Setiap kali ia tersenyum padaku, aku merasa hidup. Namun setiap kali melihat cincin di jarinya, dadaku sesak. Aku mencintainya dalam diam, dan diam itu menyiksa. Aku jatuh sakit karena kelelahan, pingsan di ruang kerja. Saat sadar, aku berada di rumah sakit. Dan orang pertama yang kulihat, Raka. Ia menggenggam tanganku. Tangannya gemetar. Maaf, aku seharusnya melindungimu, katanya dengan mata basah. Saat itulah aku tahu, perasaannya sama denganku. Dan saat itu pula aku tahu, kami sudah terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, istrinya datang ke kantor. Cantik, rapi, berkelas. Ia tersenyum padaku, namun matanya dingin. Aku merasa kecil, kotor, salah. Malamnya Raka menemuiku, di tempat yang sama saat ia membuka hatinya dulu. Ia menangis. Aku mencintaimu, katanya terbata. Tapi aku ayah, dan aku suami. Kalimat itu menghancurkanku. Aku tidak berteriak, tidak memohon. Aku hanya bertanya pelan. Kalau begitu, aku ini apa? Ia terdiam. Dan dari diam itulah aku tahu jawabannya. Aku mengundurkan diri, pindah kota, menghilang dari hidupnya. Malam terakhir aku menangis sendirian, menyadari bahwa aku kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar kumiliki. Bulan berlalu, hatiku perlahan sembuh. Aku mendengar kabar. Raka memilih keluarganya. Ia berusaha menjadi suami yang lebih baik. Dan anehnya, aku tidak membencinya. Karena cinta sejati bukan tentang merebut, melainkan tentang tidak menghancurkan. Aku pernah jatuh cinta pada orang yang tak seharusnya. Dan itu adalah pelajaran termahal dalam hidupku. Karena mencintai orang yang salah, mengajarkanku arti mengikhlaskan dengan air mata. Dan sampai hari ini, aku masih percaya. Ada cinta yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tapi ditakdirkan untuk membuat kita lebih dewasa. Aku pikir luka terbesarku adalah mencintai pria bersuami. Ternyata aku salah. Luka terbesarku baru datang di akhir cerita. Aku meninggalkan kota itu dengan hati hancur. Aku yakin, perpisahanku dengan Raka adalah pengorbanan terbesar dalam hidupku. Aku menghapus nomornya, menghapus fotonya, menghapus semua kenangan yang pernah membuatku merasa dicintai.
Aku belajar tertawa lagi. Aku belajar berdiri sendiri. Sampai suatu hari, aku muntah hebat di pagi hari. Awalnya aku pikir hanya kelelahan. Namun saat dokter menatapku lama dan berkata pelan, "Kamu hamil." Duniaku runtuh. Aku menghitung waktu, dan air mataku jatuh satu-satu. Anak itu, anak Raka. Aku tidak memberitahu siapapun, termasuk Raka. Aku memilih menanggung semuanya sendiri. Aku tidak mau merusak rumah tangganya. Aku tidak mau anakku lahir dari kehancuran orang lain. Aku pindah lebih jauh, menyembunyikan perutku yang membesar, menyembunyikan air mata setiap malam. Saat anak itu lahir, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena bahagia, tetapi karena aku tahu, ayahnya hidup, namun tidak pernah tahu ia punya anak. Aku menamai anak itu Arga. Tahun-tahun berlalu, aku membesarkan Arga sendiri. Ia tumbuh cerdas. Senyumnya persis Raka. Setiap kali orang bertanya tentang ayahnya, aku hanya tersenyum dan berkata, "Ayahnya orang baik." Itu saja. Hingga suatu hari, Arga sakit keras. Dokter menyebut satu nama yang membuat kakiku lemas. Leukemia. Kita butuh donor sumsum tulang bara. Keluarga dekat diuji. Tidak ada yang cocok. Dokter berkata pelan. Peluang terbesar biasanya dari ayah kandung. Aku terduduk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menghubungi Raka. Raka datang ke rumah sakit. Ia menatap Arga lama. Tangannya gemetar. Dia mirip aku, bisiknya. Aku menangis. Aku mengaku semuanya. Wajah Raka hancur. Ia jatuh terduduk. Tes DNA dilakukan. Hasilnya positif. Raka adalah ayah Arga. Namun takdir belum selesai mempermainkan kami. Istrinya datang ke kantor. Cantik, rapi, berkelas. Ia tersenyum padaku. Namun matanya dingin. Aku merasa kecil, kotor, salah. Malamnya Raka menemuiku. Di tempat yang sama saat ia membuka hatinya dulu. Ia menangis. "Aku mencintaimu," katanya terbata. "Tapi aku ayah, dan aku suami." Kalimat itu menghancurkanku. Aku tidak berteriak, tidak memohon. Aku hanya bertanya pelan. "Kalau begitu, aku ini apa?" Ia terdiam. Dan dari diam itulah aku tahu jawabannya. Raka lolos sebagai donor. Operasi dilakukan. Namun takdir terlalu kejam mempermainkan kami. Raka mengalami komplikasi serius. Ia meninggal di ruang operasi. Anakku selamat. Ayahnya pergi selamanya. Di pemakaman, aku berdiri jauh. Tidak berhak menangis keras. Tidak berhak memeluk jenazahnya. Istrinya menatapku dengan mata basah. "Terima kasih, sudah melahirkan anak yang dicintainya." Dan kalimat itu menghancurkan sisa hatiku. Anakku selamat, namun tumbuh tanpa ayah. Dan aku hidup dengan kenyataan bahwa pria yang kucintai baru menjadi milikku saat ia sudah menjadi jenazah. Aku jatuh cinta pada orang yang tak seharusnya. Dan cinta itu menyelamatkan satu nyawa, namun mengorbankan 3 hati sekaligus.